Jadi kan menjual anakan itu range harganya mulai berapa sampai paling mahal berapa untuk mintian? Kalau untuk minti jumbo, penjualan saya itu antara 50.000 sampai 200 up. 200 up per ekor. Umur berapa itu? Umur 1 minggu. Umur 1 minggu. Nah, indukan atau pejantan 1 meter lebih. Itu kira-kira harga pasarannya itu nyampe berapa juta itu? Kalau untuk jantan yang usia 1 meter lebih, itu di atas 1 juta. Hasil apa yang telah jenengan peroleh dari usaha ternak entok ini, Mas? Kalau untuk itu ya sebenarnya banyak sih, Pak. Cuman saya nggak perlu memperjelaskan, jelas banget nggak bisa. Intinya saya bisa bangun rumah itu sangat membantu. Sangat membantu? Sangat membantu untuk beli kendaraan, beli apa, untuk kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah cukup. Halo teman-teman, ngobrol lagi bersama Mas Aan. Kita melanjutkan episode yang kemarin yang telah bercerita banyak tentang pengalaman beliau peternak entok mulai dari tahun 2018 sampai saat ini. Kita akan fokus kepada tata cara perawatan entok jumbo, bagaimana cara merawat entok jumbo agar sesuai dengan spek kontes. Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang ke perawatan, Mas. Sebetulnya untuk menyeting entok ini kan jenengan budidaya entok kelas hias ya, kelas penghobi, bukan kelas pedaging. Ini ada ndak untuk trik atau teknik atau tata cara membesarkan entok jumbo agar hasilnya itu bisa sesuai dengan ekspektasi untuk kontes begitu? Kalau untuk saya pribadi, saya Pak ya, soalnya banyak senior-senior, teman-teman saya yang jadi guru-guru saya itu banyaklah di wilayah Kebumen dan Purworejo, Bumen dan lain-lain itu banyak. Kalau saya itu cuma saya mengikuti mereka lah. Gini, kalau untuk perawatan itu pakan pasti full. Bahkan ada yang sampai full 1 bulan, ada yang full sampai berapa berbulan-bulan itu ada. Cuman kalau untuk yang full berbulan-bulan biasanya merawatnya nggak banyak. Gimana? Merawatnya biasanya nggak banyak. Oh, nggak banyak kalau sedikit. Full ya, kalau full pur gitu. 100 ekor full pur ya. Berat dipakan ya. Delegasi. Kalau punya saya sendiri, kalau untuk full pur biasanya itu usia 1 sampai 2 minggu itu pakai 511. 511 pokpan. BR lah, orang-orang bebas sih mau pakai BR mau pakai apa. Yang penting pakai fur. Oke. Kalau yang usia di atas rata-rata 3 minggu ke atas, itu mulai 2 minggu kalau saya campur pur starter, Pak. Pur starter kandang ayam pedaging ayam itu. Pedaging, pur sisa-sisa kandang ayam pedaging itu. Saya belajar itu mulai usia 2 minggu. Yang kerambil besar-besar itu. Nah, setelah 3 minggu ke sana ya sudah full itu. Soalnya di kategori harga lebih murah. Full apa? Full pakai pur sisa kandang ya? Yang besar-besar itu ya? Cara hitungan paling per kilonya 7.500 8.000. Kalau untuk fur yang beli di toko 12 paling nggak salah. 12-13. Itu sampai usia berapa? 3 minggu ke atasnya sampai ke berapa itu? Kalau untuk mau nyetak yang spek kontes ya mungkin sampai semampunya hewan itu, Pak. Sampai 5 bulan, 7 bulan ya? Kalau untuk saya ya rata-rata kalau pembesaran pribadi saya itu paling usia 1 bulan itu saya kasih full itu. Setelah 1 bulan ke atas bulu sudah mulai keluar, itu saya udah campur pakai nasi sama bekatul jagung giling. Oh gitu, tidak full pur? Tidak. Sebetulnya ada dampaknya enggak sih misalkan full pur dari 0 sampai 5 bulan atau 7 bulan, ada dampak enggak misalkan yuk pertumbuhannya justru malah jelek atau gimana? Kalau bagi saya full pur kategori full, stok pakan di tempat pakan full, itu bagi saya kurang bagus. Kurang bagus malah? Soalnya itu mengurangi nafsu makan. Kalau punya saya paling saya ngasih makan pagi jam 8 lah. Jam 12 harus habis.
Harus habis. Kalau sisa diambil. Sisa diambil. Kasih pakan indukan. Oh gitu. Itu kontaknya pembesaran ya? Kontak pembesaran. Oke. Kalau sore ya paling sambil pas waktu senggang atau biasanya malam hari saya ngasih. Habis maghrib. Berarti sekali sehari itu makan 2 kali ya? Kalau saya untuk pembesaran 2 kali. 2 kali pagi. Beda kalau indukan. Kalau indukan kan dia sudah terbiasa lah dengan 1 kali pakan lah, mau berapa kali. Nggak apa-apa ya kalau indukan sekali pakan nggak apa-apa ya. Tapi kalau pembesaran harus dua kali ya, pagi dan sore atau malam gitu ya. Kalau saya sendiri nyoba 1 kali gagal. Pernah gagal? Gagal. Soalnya temboloknya kurang stabil. Oh. Kalau saya ya pasti yang paling aman itu ya saya ngasih pakan pagi jam 12 harus habis, kalau belum habis saya tarik. Nanti habis maghrib saya kasih lagi jam 12 malam kalau nggak ketiduran. Kok belum habis ya saya tarik. Kalau nggak ditarik apa ini dampaknya? Nafsu makannya turun? Pakan itu kan ada kadar airnya tinggi, agak tinggi. Sekalipun oke lah pakan kering, benar-benar kering full, saya nggak pakai, tetap saya kasih campuran air. Nanti kalau terlalu lama itu kecut. Yes, ke basi lah, agak basi. Sebenarnya kalau basi nggak cuma agak, baunya itu udah nggak seger lah intinya itu. Saya kurang suka, Pak. Akhirnya kalau nafsu makannya turun berarti pertumbuhan daging dan organ yang lain nggak kurang ya. Intinya nafsu makan sih, Pak. Takarannya berapa itu kemudian kalau jenengan pagi untuk pembesaran katakanlah 1 bulanan itu atau 2 bulan itu berapa takarannya? Banyak nggak sih sebetulnya untuk pembesaran entok jumbo? Enggak sih, Pak, kalau untuk jumbo berapa ya? Kalau yang sering ini 1 seket ini biasanya saya isi sekitar 10 ekor. 10 ekor. 10 ekor itu berapa ya? Kalau pakan itu paling kalau for saya kan enggak, kalau untuk usia di atas 2 bulan di atas 40 hari lah. 40 hari 50 hari ke atas itu campuran pur saya nggak lebih dari 40%. Paling 30%-an. Kalau selebihnya itu ya ada pas ada jagung ya kasih jagung, kalau nggak ada ya paling pokok malah nasi saya, Pak. Pakai nasi sama bekatul itu. Katul halus saya makanya. Pas kondisi saat ini kan stok katul halus masih banyak. Nanti kalau kok katul mahal, bekatul mahal, stoknya kok jarang, ya tetap pakai polar. Kayak polar ya? Ya menyesuaikan kondisi aja, Pak. Kalau nggak menyesuaikan kondisi, seumpama gini, di wilayah sini banyak bekatul. Mungkin di wilayah Sumatera bagian mana, atau bagian Sulawesi mana, jarang bekatul. Ditolong, adanya polar. Nah, itu kan konteksnya nanti nggak bisa menyesuaikan. Kalau nggak menyesuaikan kondisi. Ya. Berarti malah purnya nggak boleh banyak-banyak berarti ya, 30%-an. Kalau saya nggak pakai banyak-banyak. Karena pernah full dibanyakin malah justru apa dampaknya? Ndopro atau apa dampak yang kalau terlalu banyak purnya? Apa ya, tulangnya kayak nggak kuat. Tulangnya nggak kuat ya. Padahal kalau mungkin senior bilang, terus di full aja nggak apa-apa, yang penting umbarannya luas biar dia itu jalan-jalan. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap enggak ya cocok. Kalau sayap turun itu apa sih sebetulnya? Sayap turun itu ya bisa, kalau saya pengamatan saya pribadi, Pak, ya, soalnya kan pendapat orang banyak banget beda-beda semua. Sayap yang dominan turun atau cepat itu dominan tulangannya besar. Pertumbuhan tulangnya itu bagus. Kalau turun malah. Tapi jangan turun yang kurang pakan. Kurang pakan juga bisa turun ya? Ya pasti, kurang kalsium. Turunnya itu pertumbuhan tunas tunas bulu. Bung, orang sini bilangnya bung. Itu besar-besar banget. Besar-besar, akhirnya tulang itu nggak kuat untuk menyangga sayap itu, akhirnya turun. Sebenarnya itu nanti pulih, Pak. Usia dewasa, tulang sudah keras, pulih. Oh, bisa pulih ya? Lebih cepat pulih kalau ada kolam buat mandi. Oh, lebih gitu cepat ya. Caranya itu ya. Kalau untuk mengatasi dengan mungkin diatasi pakai diisolasi juga bisa. Juga bisa itu.
Sebagian besar peternak-peternak pembesaran senior-senior teman-teman saya itu ya. Kalau sayap mulai sender ya diisolasi. Isolasi ya. 1 minggu paling lama 10 hari pulih. Ini vitaminnya apa aja ini jenengan? Kalau saya vitamin untuk ini saya pakainya kalsium. Kalsium. Yang beli di Bubuk? apotek murah. Enggak, kapsul. Oh, kapsul. Kalau bubuk ketemunya boros, Pak. Oh, boros. Saya pribadi, saya menerapkan itu, saya pasti cari yang tentunya yang irit pasti. Iya. Kalau yang bubuk 1 kilo aja itu wah harganya halah. Kalau untuk yang kapsul pil dalam bentuk pil itu beli 10.000 dapat 100 butir. 2 hari 1 kali, 3 hari 1 kali aja untuk hewan dapat berhari-hari gitu. Kalau saya, kalau untuk pembesaran. Oke. Kalau untuk yang dewasa saya nggak kasih apa-apa, paling telur yang nggak fertil atau yang telur kemungkinan cangkangnya kurang bagus. Dipecah, kasihkan pakan itu ya? Enggak, saya tetap saya olah. Oh, direbus? Di sama nasi aking itu. Dikasih sekalian, diaduk, nanti kasih pakan. Ya dicampur, maksudnya Kalau dipecah, dicampur pakan, dikasihkan ya. Oke. Kalau sekarang populasi kandang sini dengan kandangnya di Pituruh berapa populasi entoknya, berapa ekor? Kalau untuk jumlah pastinya saya nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung ya? Kalau untuk indukan saja yang jumbo itu ya mencapai 80-an lebih. Kalau yang jumbo yang di sana, kalau yang di sini ini nggak banyak, betina cuma ada 5 ekor. Cuman ini untuk upgrade materi aja. Untuk pengisian ya kemungkinan untuk tahun depan. Soalnya perkembangan sangat signifikan ya. Pesat. Kalau nggak ngikutin ya tinggal nanti. Sekarang trennya ke 1 meter ke atas. 1 meter ke atas. Ya 80 ke atas. Bahkan kadang ada yang pakai standar bobot. Oh iya. Iya. Kalau rambutnya masih di sana? Kalau untuk Rambon masih, cuman nggak kayak dulu. Soalnya ini ya. Kandang proses pembenahan saya ya belum sempat, nanti ya mungkin dalam jangka waktu 1-2 bulan lagi mau saya urus lagi, perbanyak lagi. Soalnya banyak yang wilayah luar pulau, yang mana itu banyak yang tanya, Mas, untuk DUD Rambon, siapan Rambon dan lain-lain. Saya harus punya stok itu. Oke. Kalau harga jual ini di pasaran ya, ini kan ngomongin daging kan, naik turun kalau pedaging lah. Tapi kalau kelas hobi ini sejauh mana, stabilkah atau juga mengalami gejolak, Mas? Kalau untuk kelas hobi harga itu relatif sih, Pak. Kadang menyesuaikan permintaan. Kalau minta yang begini ya harganya beda dengan yang biasa, yang di bawahnya intinya. Tergantung spek ya. Tergantung spek. Panjang 95 dengan panjang 100 tentu lebih. Beda. Ya, beda. Anakannya juga beda. Anakannya ya beda pasti. Jadi dengan menjual anakan itu range harganya mulai berapa sampai paling mahal berapa untuk mintian? Kalau untuk minti jumbo antara penjualan saya itu antara 50.000 sampai 200 up. 200 up per ekor. Umur berapa itu? Umur 1 minggu. Umur 1 minggu. Wah. 2 hari tergantung. Tapi tidak ada ngomong materinya juga mahal-mahal sih. upgrade indukannya juga modalnya besar. Ya yang jelas untuk kualitas barang itu ya pasti menentukan harganya. Iya. Kalau entok jumbuan, katakanlah saya mau beli nih, misalkan mau beli indukan atau pejantan 1 meter lebih, itu kira-kira harga pasarannya itu nyampe berapa juta itu? Kalau untuk jantan yang usia 1 meter lebih itu di atas 1 juta. Di atas 1 juta? Di atas 1 juta. Paling mahal berapa itu? Kalau paling mahal berapa ya saya? Yang pernah rumor-rumor ada atau mungkin jenengan pernah jual paling mahal berapa gitu, dengan spek tertentu gitu? Kalau untuk itu saya jual, bagi saya udah mahal. Itu dengan spek yang ya bagi saya fantastis sih, Pak. 2,5 juta. 2,5 juta.
kalau untuk jumbo lah. Kalau untuk metalik lebih fantastis lagi. Oh, berapa itu harga metalik yang Sampai paling bagus itu? 5 juta. Tembus 5 juta per ekor. Jantan tapi itu ya. Jantan. Itu pada saat itu 1 tahun yang lalu. Kalau saat ini kemungkinan nggak sampai lah. Jarang yang Tapi kalau metalik memang bagus loh. untuk warna bagus. Warnanya bagus, metalik. Luar biasa ini teman-teman. Kalau untuk pembelian indukan, kalau di tempat saya itu yang murah itu malah yang sistem paketan. Paketan itu murah banget ketemu. Dari ya anakan genetik sebenarnya. Oke lah, indukan saya jantan 1 meter up, betina 80 up. Dari netes 10. Dari 10 itu kan nggak semuanya masuk. Ya. Ada yang jantan usia 80 hari sudah 1 meter, ada yang 3 bulan baru 1 meter, ada yang 4 bulan lagi 1 meter, ada yang setak di 95, 98 sampai dewasa. Lah untuk mencetak materi-materi yang panjangnya 1 meter nggak harus dengan indukan yang 1 meter itu juga nggak masalah. Dari genetik itu juga bisa. Oh bisa ya? Bisa lah, pasti bisa. Oke. Selama genetik itu bagus, bener, anakannya pasti bener. Banyak kok Pak yang punya senior saya itu punya teman-teman indukan betina panjang cuma 72, pejantan panjang cuma 94. Tapi dia itu beli genetik yang bagus. Anakannya 1 meter up semua, betina 80 up bisa semua, itu. anaknya bisa. Yang penting terahnya itu ada yang Dari 1 meteran genetik ya, yang bagus. genetiknya ya. Intinya genetik yang bagus. Genetik itu maksudnya terah-terahnya itu ada yang 1 Ya. meteran begitu. Itu pasti lah, kalau enggak. Ya ini yang kadang memang belum banyak diketahui. Pengennya kalau pengen nyetak anakan yang 1 meter, indukannya harus jantan 1 meter, betina 80 gitu ya. Ternyata nggak harus ya. Nggak harus. Kalau saya pribadi Pak ya. Cuman kalau logikanya kan gini, bagus ketemu bagus hasilnya bagus. Ya. Itu ilmunya, mungkin ilmu matematikanya gitu sih Pak. Tapi kan breeding itu misteri. Nggak bisa diprediksi. Bisa memprediksi, bisa tahu hasilnya nanti setelah berapa bulan kemudian. Iya. Kalau langsung nggak bisa. Jadi itu memang harus sabar ya untuk mencetak materi yang bagus-bagus itu. Oke Mas, sekarang ngomongin capaian Mas. Selama 2018 sampai saat ini kan tentu dari pengalaman pahit, itu kan tentu ada pengalaman yang manis katakanlah. Itu apa sesuatu yang bikin jenengan kemudian menekuni usaha entok ini? Oh ini prospek. Hasil apa yang telah jenengan peroleh dari usaha ternak entok ini Mas? Kalau untuk itu ya sebenarnya banyak sih Pak. Cuman saya nggak perlu memperjelaskan, jelas banget nggak bisa. Intinya saya bisa bangun rumah itu sangat membantu. Sangat membantu untuk beli kendaraan, beli apa untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah cukup. Dulu pernah saya ke sana, Yusuf ada mobil merah itu juga dari entok katanya ya. Bikin rumah, beli mobil, beli kendaraan untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah bisa ya, cukup ya. Apa sebetulnya kunci usaha yang bisa konsisten sama jenengan itu, yang bisa sukses itu apa sebetulnya kunci? Kan tentu orang pengen niru nih kayak jenengan nih. Kalau untuk itu ya mungkin sabar sih Pak. Sabar, telaten. Yang jelas rezeki. Gitu rezeki ya? Pasti ya untuk pulet. Intinya itu cara slogannya orang tua itu ya gematen, telaten, titen, open, panen. Nek mboten ngoten niku nggih. Cara nggak seperti itu, nggak telaten, nggak open, ngerawat, nggak telaten, teliti, ngontrol sana, ngontrol sini, nggak bener-bener full ya. Nggak panen. Untuk panennya ya sesuai usahanya. Kalau malas-malas ya nggak akan panen ya. Ya panennya malas. Lah kemudian keruwetan apa yang kemudian jenengan pernah nggak sih kemudian merasa capek menjalankan usaha ini, mulai harus ngopeni melihara, ngasih pakan, ngasih perawatan ke entok, melayani pembeli, ini apa sebetulnya bikin capek gitu apa itu? Sebenarnya sekarang gini, di kandang sini khususnya di tempat yang di Pitoro Pak ya,
orang yang mau main, yang janjian, yang menghubungi dulu itu dikhususkan hari Minggu. Kalau nggak Minggu, ya intinya harus konfirmasi. Soalnya banyak banget orang yang sampai rumah nggak ketemu sama saya, nggak ketemu sama Yusuf, bahkan nggak ketemu sama adik saya, nggak ketemu sama bapak saya. Orang ada wong. Nggak ada orang. Soalnya bapak apa kalau sudah merawat telur itu, bapak langsung pergi. Bapak itu kan pengepul kelapa. Oh, pengepul kelapa. Pengepul kelapa bapak. Jadi setelah urusan telur itu beres, bapak ya sudah pergi cari ngurusi pekerjaan dia. Nanti yang saya takutkan yang sering terjadi, yang jauh-jauh dari Boyolali, dari Banjarnegara, dari Solo, dari mana, lah sampai rumah nggak ketemu. Lah akhirnya saat ini saya sama Yusuf itu caranya itu ini bagaimana biar enggak, intinya orang yang jauh-jauh itu nggak kecewa. Ya akhirnya kalau bisa dikhususkan hari Minggu, jadi hari Minggu free, bebas pengiriman yang nggak ada. Sebenarnya saat ini pengiriman hari Minggu buka stasiun, ini tapi dengan jam-jam tertentu, beda sama jadwal jam keberangkatan hari biasa. Itu tamu yang menghubungi dulu itu harus hari Minggu, lebih baik lah intinya, lebih baik hari Minggu. Kalau yang menghubungi langsung sampai rumah, ya itu efek nanti kadang nggak ketemu gitu. Mungkin ya gimana ya, soalnya banyak sekitar warga yang wilayah Pituro, wilayah Purworejo, Bumen. Oh saya tahu alamat ini, langsung diterke, langsung jujuk ya. Jadi dia itu nggak ngubungi dulu lah, akhirnya kan nggak ketemu sama orangnya. Sering banget itu. Jadi memang untuk main ke kandangnya Mas Aan, Mas Yusuf itu hari Minggu ya? Kalau hari Minggu free. Free ya? Insya Allah di rumah terus, kecuali ada halangan keluarga. Ada enggak kemudian para kelompok tani itu yuk pengen studi banding ke jenengan, bisa enggak kemudian diatur itu Mas? Atau pernah, justru malah pernah? Pernah sih Pak, beberapa kali. Cuman kalau untuk saat ini, kalau mau studi banding atau apa ya bisa menghubungi nomor saya. Cuman ya nanti ada, maksudnya gini, ngatur waktunya itu. Kadang repot sih Pak. Soalnya kadang saya hari ini nggak sempat, dalam minggu-minggu ini nggak sempat lah. Nanti yang studi banding itu, mereka itu kan orang menyesuaikan, kadang nggak hari kerja, nggak hari libur lah, intinya kan nggak hari libur orang-orang yang itu. Ya akhirnya selek di waktu Pak. Bisa menghubungi nomor berapa itu Mas? Kalau untuk yang nomor saya itu yang 083 195 313 743. Oke. Bisa nomor ada dua sih Pak. Itu yang satu itu yang pokok, kalau yang satunya ada untuk pemasaran. Oke, bisa menghubungi nomor itu teman-teman, barangkali ada yang mau studi banding. Kalau ya bisa sih, saya kan di sini menempatkan fungsi Rindo gini. Tanya saja ke saya, nggak usah beli, nggak apa-apa. Oh gitu ya? Enggak. Kalau untuk beli dan lain-lain itu saya malah nggak. Saya pikir, yang penting mau konsultasi masalah kandang, masalah perawatan, mungkin masalah jamu-jamu, masalah atau apapun, selama saya bisa, ya akan saya bicara. Kalau saya nggak bisa, ya tetap pasti saya nggak bicara lah. Saya nggak berani. Konsultasi, seandainya kok di WA nggak langsung balas, selalu respon, telepon aja. Soalnya banyak nomor yang masuk, kadang nggak kebalas, dari tertimbun di bawah, lah itu nggak kebalas. Sehari berapa ratus nomor itu yang saya nggak ngitung. Ratusan ya? Yang jelas kalau kok posisi saya online, kok WA-nya saya, kok WA-nya nggak dibuka-buka, bisa langsung telepon aja, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya saya ada kesibukan, pasti saya angkat, nanti saya bicarakan, nanti saya telepon sekian jam sekian bisa. Sekedar ya untuk konsultasi lah, untuk masalah mungkin bisa membantu di masalah manajemen kandang, perawatan tempat, air, tempat makan, tempat petarangan, mungkin konsultasi mesin tetes, selama saya bisa, saya kasih tahu pengalaman saya. Oke Mas Aan, terima kasih waktunya, sudah meluangkan waktu ngobrol dengan teman-teman, dengan penonton YouTube. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran, bisa ditiru mungkin kalau yang tertarik. Sesuatu yang mungkin ya pengalaman Mas Aan bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik dalam hal peternak entot. Terima kasih Mas.
Sama-sama Bang Rinto.